Dinas Keamanan Federal Rusia mengungkapkan sebuah mortir yang ditembakkan dari wilayah Ukraina telah menghancurkan sebuah pos penjagaan perbatasan di daerah Rostov, Rusia, tapi tidak menimbulkan korban jiwa. Ukraina menolak bertanggung jawab atas insiden itu yang terjadi di tengah ketegangan ekstrim di antara kedua negara ketika Moskow terus membantah pernyataan AS dan sekutunya bahwa Rusia bisa menyerang Ukraina kapan saja. Pada 9.50 pagi atau 13.50 waktu Indonesia Barat, sebuah proyektil tak dikenal yang ditembakkan dari wilayah Ukraina menghancurkan pos jaga perbatasan FSB di daerah Rostov, sekitar 150 meter dari perbatasan Rusia-Ukraina, kata FSB dalam pernyataan Senin 21 Februari 2022. Tak ada korban jiwa, pasukan sniper sedang bekerja di sana. Kantor berita RIA membagikan rekaman video dari FSB yang memperlihatkan sebuah pos kecil yang hancur lebur. Rekaman itu tidak menunjukkan proyektil yang disebut-sebut oleh FSB. Ukraina mengatakan mereka tidak menembakkan mortir ke wilayah Rusia. Militer Ukraina sebelumnya menuduh Rusia memalsukan gambar-gambar mortir yang seakan-akan milik Ukraina. Mereka mengatakan para tentara bayaran telah tiba di wilayah timur Ukraina yang dikuasai pemberontak untuk melakukan provokasi dengan bantuan pasukan khusus Rusia. Tembakan mortir di sepanjang garis yang memisahkan pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia di timur Ukraina semakin intensif sejak Kamis lalu. Upaya diplomatik untuk mencegah konflik militer antara Rusia dan Ukraina telah meningkat. Pemberontak dukungan Rusia merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina pada 2014, tahun yang sama dengan aneksasi Crimea oleh Rusia. Pemerintah Ukraina mengatakan bahwa sejak itu sekitar 15.000 orang telah tewas dalam konflik di wilayah timur tersebut. Belarusia dan Rusia akan memperpanjang latihan militer gabungan imbas meningkatnya ketegangan di Ukraina. Perpanjangan dilakukan setelah sebelumnya Rusia berjanji akan mengakhiri latihan bersama Belarusia pada akhir pekan ini. Presiden Belarusia dan Rusia memutuskan untuk melanjutkan inspeksi kesiapan pasukan negara persatuan, kata Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin dalam sebuah pernyataan dilansir AFP dan Reuters pada Minggu 20 Februari 2022. Krenin mengatakan keputusan itu diambil karena meningkatnya aktivitas militer di sepanjang perbatasan Belarusia dan Rusia, dan karena eskalasi di Ukraina Timur. Latihan di Belarusia yang dijadwalkan berakhir hari Minggu telah memperburuk ketegangan antara Moskow dan Barat terkait serangan Rusia yang dikhawatirkan di Ukraina. NATO mengatakan Rusia menempatkan hingga 30.000 tentara di Belarusia dan dapat menggunakannya sebagai bagian dari pasukan invasi untuk menyerang Ukraina, meskipun Moskow menyangkal niat tersebut. Kementerian Pertahanan Belarusia mengatakan tahap-tahap yang akan datang dari latihan skala besar akan melanjutkan tujuan untuk memastikan tanggapan militer yang memadai terhadap setiap ancaman eksternal. Namun pihaknya tidak menentukan kapan latihan militer bersama itu akan berakhir. Orang kuat Belarus Alexander Lukashenko telah menjadi sekutu yang semakin dekat dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Ikatan ini tumbuh lebih kuat setelah Moskow memberikan bobot politiknya di belakang Minsk selama protes besar anti pemerintah pada tahun 2020. Oposisi Belarus yang diperangi telah khawatir bahwa pasukan Rusia mungkin telah menunggak tidak meninggalkan negara mereka selama latihan tersebut. Dengan begitu, langkah itu akan mempererat hubungan antara Putin dan Lukashenko. Namun, Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Malkin mengatakan tak lama setelah latihan dimulai awal bulan ini bahwa tidak seorang pun tentara Rusia akan tetap berada di negara itu setelah manuver gabungan besar-besaran berakhir. Sementara itu, Rusia dan Belarusia memperpanjang latihan militer bersama di utara Ukraina. Sedianya latihan perang itu berakhir pada Minggu 20 Februari 2022. Langkah tersebut dinilai semakin mengintensifkan tekanan pada Ukraina ketika para pemimpin Barat memperingatkan invasi Moskow terhadap Kiev bakal segera terjadi. Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin mengatakan, keputusan untuk memperpanjang latihan gabungan itu diambil sehubungan dengan peningkatan aktivitas militer di dekat perbatasan luar Rusia dan Belarusia. Situasi itu menyusul meningkatnya ketegangan di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Jumlah tentara Rusia di Belarusia diperkirakan mencapai 30.000 personel. NATO pun menyebut Moskow dapat menggunakan mereka sebagai bagian dari pasukan invasi untuk menyerang Ukraina. Rusia sudah berulang kali menyangkal tudingan Barat soal rencana Moskow menyerang Ukraina itu. Dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan pada minggu ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin tidak mampu berpikir logis, sehingga ancaman sanksi Barat dirasa tidak cukup untuk mencegah invasi Moskow ke Ukraina. Sanksi itu mungkin tidak cukup untuk menghalangi seorang aktor irasional, dan kami harus menerima saat ini bahwa Vladimir Putin mungkin berpikir secara tidak logis tentang ini dan tidak melihat bencana di depan, kata Johnson.
Reporter Reuters melaporkan ada ledakan yang terdengar di pusat Donetsk, sebuah kota yang terletak di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Wilayah itu dikendalikan oleh kelompok separatis yang didukung Rusia. Selain itu, ada juga penembakan besar-besaran di tempat lain di Donbas pada hari sebelumnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Barat terus menyiarkan propaganda bahwa Rusia sedang dalam persiapan untuk melakukan invasi ke Ukraina. Namun, Moskow berkeras bahwa tidak memiliki niat menginvasi negara itu. Rusia juga menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk meninggalkan pasukannya kemana saja di dalam wilayahnya sendiri. Moskow juga telah menyatakan keprihatinan atas aktivitas militer NATO di dekat perbatasannya dan hubungan militer yang sedang berlangsung dari Ukraina, termasuk peningkatan jumlah instruktur Barat ke wilayah Donbas yang memisahkan diri dari Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertemu dengannya guna menemukan solusi diplomatik atas krisis saat ini. Dikutip pikiran rakyat.com dari Elis Al-Arabia, Zelensky membuat undangan pertemuan untuk Putin saat Munich Security Conference pada Sabtu 19 Februari 2022. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Presiden Federasi Rusia, jadi saya mengusulkan pertemuan, kata Zelensky. Ia juga mengatakan Rusia dapat memilih lokasi untuk pembicaraan dengan Putin. Ukraina hanya akan mengikuti jalur diplomatik demi penyelesaian damai, katanya. Namun tidak ada tanggapan langsung dari Kremlin atau kediaman resmi Presiden Federasi Rusia. Zelensky mengatakan itu setelah para pemimpin separatis di Ukraina Timur memerintahkan mobilisasi penuh militernya pada Sabtu 19 Februari 2022. Sementara itu, para pemimpin Barat semakin memperingatkan bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina tampaknya sudah dekat. Karena tanda-tanda kekhawatiran perang akan dimulai dalam beberapa hari, Jerman dan Austria mengatakan kepada warganya untuk segera meninggalkan Ukraina. Kekerasan di Ukraina Timur telah meningkat dalam beberapa hari terakhir karena Ukraina dan dua wilayah yang dikuasai pemberontak saling menuduh satu sekolah ini melakukan eskalasi. Rusia pada hari Sabtu mengatakan setidaknya menemukan 2 peluru yang mendarat dan ditembakkan dari bagian timur Ukraina yang dikuasai pemerintah di seberang perbatasan. Tetapi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menolak itu dan mengatakan itu sebagai pernyataan palsu. Otoritas lokal di Rusia Barat Daya mengatakan pada hari Sabtu bahwa sebuah peluru yang menghantam rumah desa di dekat perbatasan Ukraina hanya merusak atap rumah tetapi tidak melukai siapapun, seperti diberitakan PASS.